Ketika Ferrari di F1 sedang tidak jelas dan seret akan prestasi, maka beda cerita dengan Ferrari di balapan ketahanan. Semalam, Ferrari berhasil memenangkan ajang balap ketahanan terbesar dan paling bergengsi di dunia, yaitu Le Mans 24 jam. Mobil Ferrari 499P bernomor 51 yang dikemudikan oleh mantan pembalap F1 Antonio Giovinazzi bersama James Calado dan Alessandro Pierguidi tersebut berhasil menyentuh garis finish untuk kunci kemenangan mereka sekaligus mengakhiri dominasi Toyota dalam 4 tahun terakhir. Padahal Ferrari baru comeback ke kelas tertinggi di Le Mans setelah 50 tahun lamanya dan mereka langsung bisa menang di tahun pertamanya. Keberhasilan Ferrari menang di Le Mans tentu jadi pelepas dahaga bagi tim pabrikan Italia ini, yang mana mereka kurang begitu berprestasi di ajang-ajang bergengsi selama beberapa tahun kebelakang. Dan kemenangan mereka semalam kembali memberi isyarat penting bagi tim Ferrari di F1 jika kesuksesan akan tiba jika kondisi di dalam sebuah tim itu solid dan punya manajemen yang jelas. Tim Ferrari di F1 dan Ferrari di WEC memang diurus oleh dua entitas yang berbeda. Jika Ferrari di F1 diurus oleh pabrikan Italia tersebut secara langsung di Maranello, maka Ferrari yang balap di Le Mans kemarin berada di bawah manajemen dari tim EF Corse yang memang sudah sangat berpengalaman. Solidnya EF Corse sangat terlihat dari strategi mereka yang sangat rapi untuk bisa mengungguli Toyota di balapan kemarin. Banyak pelajaran yang bisa diambil oleh tim Ferrari F1 dari bagaimana EF Corse menghandle tekanan di balap Le Mans kemarin. Dan itulah mengapa Frederick Vasseur dan Charles Leclerc hadir di sana. Selain untuk memeriahkan jalannya balapan, tentu mereka berdua bisa mengetahui bagaimana sebuah tim juara bekerja dengan manajemen yang rapi. Namun, di balik itu semua, jika ada orang yang paling pusing dan tertekan dari keberhasilan Ferrari menang di Le Mans, maka orang itu adalah Frederick Vasseur. Kehadiran dua petinggi Ferrari, yaitu John Elkann dan Benedetto Vigna di race semalam, mungkin memberikan Vasseur sedikit tekanan, mengingat fakta kalau tim F1 yang ia pimpin saat ini sedang ada di masa-masa sulit. Di musim pertamanya di Ferrari sebagai tim prinsipal, Frederick Vasseur sudah dituntut banyak hal untuk membawa Ferrari kembali ke jalur kemenangan, mulai dari transformasi tim, perombakan manajemen, sampai persoalan SDM yang sampai sekarang mereka belum bisa merekrut orang baru. Beban Vasseur makin besar, mengingat Ferrari tahun lalu masih bisa meraih 4 kemenangan di bawah kepemimpinan Mattia Binotto yang keluar di akhir musim. Seperti yang kita tahu, Ferrari di F1 musim ini saja baru meraih 1 kali podium, yaitu di GP Azerbaijan. Performa mobil yang masih kalah jauh saat balapan menjadi permasalahan utama mereka, bahkan setelah upgrade besar-besaran yang diperkenalkan di GP Spanyol. Meski upgrade tersebut selalu dikatakan oleh tim sebagai kemajuan yang signifikan, namun jika melihat seperti apa performa mereka di Spanyol, maka tentu itu masih jauh dari kata signifikan. Mungkin kita akan melihat performa yang berbeda 180 derajat di GP Kanada akhir pekan nanti, karena karakter sirkuitnya yang sangat berbeda dari Catalunya. Tapi secara keseluruhan, penampilan mereka sejauh ini sudah cukup untuk membuat tifosi selalu pesimis dengan apa yang bisa mereka raih di balapan selanjutnya. Performa mobil yang masih keteteran ini hanya puncak gunung es dari segudang masalah yang harus dihadapi oleh Frederick Vasseur di Ferrari. Karena pada faktanya, dia menanggung beban yang cukup besar di tim, belum lagi dari jajaran petinggi yang menjadikan Vasseur sebagai alat untuk bisa menerapkan pengaruh politisnya di dalam tim. Salah satu masalah besar yang sedang dihadapi Vasseur di Ferrari adalah ancaman krisis SDM atau krisis engineer bertalenta di dalam tim. Hal ini sudah pernah kami mention di video kami bulan lalu, jika Ferrari kesulitan dalam merekrut engineer-engineer baru dari luar Italia. Padahal, salah satu program Vasseur di musim pertamanya adalah ia ingin merombak struktur internal tim dan menggantinya dengan orang-orang baru yang mana ia ingin orang baru itu direkrut dari luar Italia. Namun masalahnya adalah Vasseur kesulitan untuk merekrut orang dari luar karena adanya kewajiban bagi siapa saja yang ingin bekerja di Ferrari untuk pindah menetap ke Italia atau di sekitar Maranello. Dan kita tahu kalau mayoritas tim F1 dan engineer-engineer berbakat itu berada di Inggris dengan lingkungan kerja yang lebih nyaman serta lebih adaptif ketimbang Italia. Jika tidak ada budget cap, Ferrari bisa menawarkan uang dan jaminan kebutuhan hidup di Italia seperti dulu, tapi itu tidak bisa mereka lakukan di era sekarang. Masalah perekrutan ini sudah dialami Ferrari sejak musim 2014, yang menyebabkan mereka cuma bisa merekrut talenta-talenta lokal yang kualitasnya mungkin tidak sebagus engineer luar.
Kedatangan Vasseur ke Le Mans kemarin sepertinya juga punya tujuan terselubung untuk menyebar lowongan kerja supaya bisa mencari engineer berbakat dan terpendam di balap ketahanan untuk bisa direkrut oleh Ferrari. Vasseur sempat beberapa kali tertangkap kamera sedang berbincang dengan kru dari tim Toyota, Porsche, dan Peugeot. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi jika melihat masalah SDM di Ferrari, maka asumsi terdekat kami adalah dia berbicara soal kemungkinan untuk merekrut beberapa orang dari sana. Meski mobil hypercar tidak sekompleks mobil F1, tapi secara engineering, keduanya tidak jauh berbeda dengan mesin yang punya unsur hybrid atau IRS, serta sasis yang cukup aerodinamis dengan konsep ground effect yang 11-12 dengan F1. Jadi cukup logis jika Vasseur turun gunung ke Le Mans untuk safari dan jemput bola menyebar lowongan kerja ke tim-tim pabrikan di sana. Cara ini sampai dilakukan oleh Vasseur karena jika tidak ditangani segera, maka masalah SDM adalah bom waktu bagi Ferrari yang akan membawa mereka ke krisis yang lebih parah di masa depan. Mereka sudah kehilangan Mattia Binotto akhir tahun lalu, kemudian David Sanchez dan Laurent Marquez. Belum lagi diyakini ada nama-nama lain yang sudah hengkang dari Maranello dalam 3 bulan belakangan ini. Jika Ferrari tidak bisa menemukan orang yang sepadan atau malah kualitasnya seadanya aja, maka sudah bisa ditebak seperti apa performa mereka di tahun-tahun ke depannya. Skenario terburuk adalah Ferrari akan jadi tim mediocre, murni karena kekurangan talenta berbakat dari sisi engineering di dalam tim. Meski kemungkinan besar mereka tidak akan jadi tim papan tengah, namun paling tidak, Ferrari akan kesulitan meraih podium ketimbang Mercedes atau Aston Martin yang progresnya jauh lebih jelas, serta menjanjikan untuk prospek karir para engineer kelas kakap. Kalau itu sampai terjadi, maka Ferrari akan kehilangan Charles Leclerc yang tentu tidak akan betah di sana jika performa mereka tidak ada perkembangan yang bagus untuk memenuhi ambisi juara dunianya. Bukan cuma Leclerc, tapi Ferrari mungkin juga bakal kesulitan untuk mendapatkan pembalap kelas kakap di masa depan. Jika bersaing untuk podium saja masih kesulitan. Hal itulah yang coba diatasi oleh Vasseur dan ia rela sampai turun gunung ke Le Mans untuk mencari bakat-bakat terpendam di sana. Selain persoalan SDM, sistem manajemen komunikasi di internal Ferrari juga masih kacau. Padahal ini adalah salah satu resolusi yang ditawarkan Frederick Vasseur untuk memperbaiki Ferrari dari masalah yang mereka alami tahun lalu. Namun, dia belum bisa mengatasinya, terbukti dari kacaunya komunikasi antara pembalap dengan race engineer. Belakangan ini, race engineer Leclerc, yaitu Xavier Marcos Pedros atau sering disapa Xavi, mendapat sorotan karena komunikasinya yang kacau dan seperti kurang tanggap dalam memberikan informasi. Xavi memang sering membuat kesalahan, tapi itu semua diakibatkan oleh sistem atau alur komunikasi di dalam tim yang memang sudah kacau dari sananya. Xavi hanya menerima informasi dari tim dan menyampaikannya kepada Charles Leclerc di mobil. Krisis SDM dan manajemen komunikasi adalah dua masalah besar yang dihadapi Vasseur selain performa mobil yang bisa dilihat secara visual. Meski memperbaiki performa SF23 di sirkuit adalah hal yang harus mereka utamakan sebagai cara untuk membangun momentum yang bagus, tetapi fondasi-fondasi di internal tim seperti sistem dan SDM adalah unsur yang akan menentukan di mana Ferrari berada di F1. Tekanan sekarang semua ada di pundak Frederick Vasseur. Apakah dia bisa menuntaskan semua target dan menyelesaikan masalah di Ferrari atau tidak? Dan kemenangan Ferrari di Le Mans 24 jam kemarin sangat bisa dijadikan patokan bagi Vasseur tentang apa saja yang harus ia ubah di dalam timnya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.